Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini memang setiap tema kita selesaikan satu pertemuan karena ini bulan istimewa. Di pertemuan pertama kita sudah bahas Ramadan sebagai bulan untuk konsolidasi keluarga. Di minggu kedua kita bahas Ramadan sebagai bulan untuk pelebur dosa. Nah, hari ini saya ingin bahas Ramadan sebagai bulan sumber keberkahan. Sumber keberkahan. Ibu bapak, sebenarnya manusia itu baru dikatakan bahagia kalau berkah, ya. Harta yang berlimpah tidak disebut sumber bahagia kalau tidak berkah. Ya, suami tidak disebut membahagiakan kalau tidak berkah. Istri tidak disebut membahagiakan kalau tidak berkah. Anak juga begitu. Apapun sebenarnya baru disebut bahagia kalau dia itu jadi berkah. Ya, ada nggak sih orang yang sudah bersuami tapi jadi menderita banget gitu? Jawab atuh. Banyak apa sedikit? Ada apa banyak? Pengalaman sendiri apa orang lain? Ya, teteh-teteh yang sampai sekarang oleh Allah belum dibukakan pintu jodoh, berhusnuzon. Berhusnuzon. Banyak teman-teman saya yang sudah menikah, tapi ternyata mereka penuh penderitaan. Saya belum mendapatkan jodoh, mungkin inilah yang terbaik dari Allah. Gitu. Saya punya teman yang dulu waktu belum nikahnya, ini seger. Bersih, segernya. Udah nikah teh Gusti, ya Allah. Lecek kucel banget sesehen, kumuh. Banyak penderitaan. Nah, jadi kalau menurut saya sih hidup mah terima apa yang Allah berikan. Akang nih yang belum nikah ya, padahal Anda melamar maka mana-mana selalu dapat penolakan ya. Sampai di ruqyah ge anger ditolak. Ya, kalau nih ikhwan nih, kalau Anda susah dapat jodoh, tong langsung suudon jigana orang cenah ditumpangan jin atau di ruqyah, ya kan? Akhirnya ku jin dinikahi. Teteh-teteh juga gitu ya. Enggak, saya lagi cerita tentang berkah. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu menjadi kebaikan ya kalau berkah, ya. Karena harta kita itu bisa jadi pintu maksiat, bisa jadi pintu kebaikan. Saya nggak punya motor, saya berusaha cari rezeki untuk punya motor. Alhamdulillah ada DP-nya. Terus saya nyicil, ya kan. Setelah saya punya motor, saya nggak pernah absen ke MPI, nggak pernah. Setelah saya punya motor, saya sering sekali nengok ibu saya. Ayeuna mah meuni sering, mohon ma ayeuna mah alhamdulillah gaduh motor. Ya, gitu. Ada teman sakit, sekarang mah enggak pernah terlewatkan, saya selalu nengok karena sudah ada motor. Tah eta motor berkah. Berkah. Ya. Saya tadinya enggak punya motor, berjuang untuk punya motor. Gawe teh ngeboncengan istri we. Ya kan? Ya istri batur. Iya, ya. Mentos pengajian teh cicing we. Neng, wih, ayo. Jadi saya teh rajin ke pengajian teh bukan denger ceramah, ya ngintip saha nu kira-kira geulis. Aya nu jalan gitu. Neng, wih ngaos? Abdi da wih ngaos. Di mana Bumi teh? Soreang. Abdi ge soreang. Padahal saya teh rumah teh di ujung Berung. Tapi karena hayang nganter si Neng ieu, udah gitu di jalan tuh sering direm, cekit, trit. Pengalaman negara bobogohan, cit. Gimana? Sorry. Nah, itu ini bapak-bapak masuk uzon, itu teh pengalaman manehna. Sorry, di dia mah mobil. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ingin katakan di sini, berarti si motor eta teh teu berkah. Ya, teu berkah.
Gitu. Jadi sebenarnya bukan apa yang ada di genggaman kita, tapi bagaimana yang di genggaman kita jadi sumber keberkahan. Ya, saya senang teman-teman tiap hari Minggu maksain ke sini, itu supaya berkah. Ya, saya juga berusaha untuk ke sini. Terus hal yang paling saya tuh suka kangen sama Anda. Anda mah kan nggak pernah kangen sama saya. Tenanaon, saya mah tenanaon. Saya mah mau hari Sabtu teh geus asa hayang hari Minggu. Pernah hari Sabtu 7:30 teh keluar. Hadiah, kosong. Oh ternyata Sabtu. Segitunya coba saya. Segitunya. Nah, ya. Jadi teman-teman sekalian, hidup yang berkah itu indah. Indah. Anda tahu nggak? Keberkahan tertinggi ketika kita husnul khotimah. Itu keberkahan, puncak dari keberkahan adalah husnul khotimah. Jadi kan gini, tiap hari kan umur kita makin berkurang, ya nggak? Ya makin berkurang. Berkurang. Jadi tiap nafas yang kita keluarkan itu mengurangi jatah umur kita. Tiap jam yang kita lewati itu mengurangi jatah umur kita. Tiap hari yang kita lalui itu mengurangi jatah hidup kita. Nanti ketika kita benar-benar sedang cinta banget sama Allah, sedang benar-benar kasmaran sama Allah, cinta yang puncaknya maut, Bu. Lagi puncak nikmat cinta sama Allah, plep diambil oleh Allah. Deket kayak orang lagi cinta banget gitu, wah lagi sayang banget kan gitu. Nah ini mah lagi cinta banget sama Allah, plek meninggal. Itu yang disebut kematian yang berkah, ya. Hidup yang berkah. Ini merujuk kepada hadis Nabi yang mengatakan, man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa magbunun. Siapa yang kualitas hari ini sama dengan kemarin, kualitas hari ini maksudnya kualitas kesolehan. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang tertipu waktu. Ya, kemarin subuh dijamak dengan lohor, sekarang lohor dijamak jeung asar, gitu. Ya. Kemarin subuh dijamak jeung lohor, besoknya isya ditarik ka subuh, gitu. Da kaboboan teh. Itu dari tahun ke tahun gitu, nggak ada progres. Maka kata Nabi, siapa yang kualitas kesolehan hari ini, kesolehan ya, sama dengan kemarin, tuh orang yang tertipu waktu. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang dilaknat. Jadi orang yang dilaknat tuh makin tua, makin jauh dari agama. Ketika umurnya habis, emang dia benar-benar sedang jauh-jauhnya dengan agama. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Ya. Kan aya di koran, orang mah usia 62 tahun teh adzan Jumat ka masjid, ieu mah kalah ke tempat prostitusi di Saritem. Aya di koran. Pak Am kok tahu? Ya di koran. Emang orang babaturan manehna? Koran. Kalahkah ke tempat prostitusi. Orang lain makar sholat Jumat, ya usia 60-an, ya meureunnan minum obat kuat, yang diserang jantung. Bukan malah kuat, tetapi jantungna nu rontok. Serius Ibu, baca di koran, meninggal itu hari Jumat. Emang meninggalnya mah hari Jumat. Kabayang. Nah itu berarti dia sedang di klimaks, na'udzubillah ya, ini meriding gini. Na'udzubillah, jadi sedang di klimaks kekufuran, jauh dari Allah, maut. Itu yang disebut siapa yang kualitas hari ini lebih buruk. Jadi makin buruk, meninggal. Itu orang yang dilaknat. Wa man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhumun. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini selalu berusaha lebih baik dari hari kemarin, fahuwa marhum, orang yang diberkahi atau dirahmati. Jadi saya katakan puncak dari keberkahan ketika kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah, sedang cinta-cintanya sama Allah, sedang nikmat banget dalam beragama, kita dipanggil. Nah, itu yang disebut dengan hidup yang berkah. Nah,
Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, saum Ramadan itu salah satunya adalah menjadi bagian dari pintu keberkahan kita. Kapan? Ketika saum ini kita isi dengan berbagai amalan soleh. Saya sudah tidak perlu sebut lagi karena sudah saking banyaknya amalan soleh itu, ya. Dan Anda tahu seluruh amalan soleh di bulan Ramadan yang sunnah itu nilainya, pahalanya menjadi wajib. Yang wajib berlipat-lipat. Itu sebabnya tidak salah kalau orang di bulan Ramadan lebih meningkatkan. Tetapi masalahnya setelah meningkat di bulan Ramadan, setelah Ramadan minimal stabil sampai Ramadan berikut. Iya mah ngedrop. Itu masalahnya. Jadi kan harusnya naik nih, ya kan? Nah, jadi satu step naik, datar Ramadan berikut, naik deh kan gitu. Iya mah. Bro. Kakarege 2 hari. Dikeder terus puasa teh. Begitu Idul Fitri. Nah, itu yang masalah. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan mirip seperti orang yang dilatih gitu, setelah latihan itu jangan ngedrop lagi. Nah, sampai di titik itu misalnya tadinya dari 2 ke 3. Nah, untuk sampai 3 berat banget. Nah, nyampe 3, stabil di 3. Sampai Ramadan berikut, kerja keras lagi, 4. Kerja keras lagi. Begitu salapan, maut. Gitu. Nah, berarti ketika kesolehan kita di klimaks, di puncak, kematian kita terjadi. Nah, itu yang disebut dengan keberkahan yang sesungguhnya. Ya. Nah, orang berkah selain husnul khotimah, juga dia memiliki tanda-tanda yang lain, ya. Jadi ciri orang yang hidupnya berkah, 1, tadi sayang, husnul khotimah, kalah apa-apa. Orang yang hidupnya berkah, 1, apa-apa. No tadi, Gusti. Emang Ramadan mah itu puncak ujian. Kan aku ngejelasin 7 menit dong. Pas saya bilang, jadi saudara-saudara, ciri orang hidupnya berkah, 1, nulis 1, apa-apa? Nu tadi. Husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah itu berarti di klimaks kesolehan dipanggil oleh Allah gitu. Dan kita disuruh berdoa untuk husnul khotimah kan? Apa doanya? Robana atina. Sok ame aman marobana atina. Doa husnul khotimah apa saya? Apa Kang? Allahumma inna cana abdi mah ku bahasa Indonesia we Pak. Ya Allah husnul khotimah ya Allah. Ya kan? Boleh enggak gitu? Boleh ngantong sederhana teuing atuh. Ya Allah husnul khotimah, ya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya atuh redaksinya rada panjang dikit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya yakin satu saat saya akan berpulang kepadamu. Saya yakin satu saat saya harus meninggalkan dunia ini, ya Rob. Andai satu saat roh dan jasadku berpisah, panggil aku dalam keadaan aku sedang sangat merindukanmu. Panggil aku dalam keadaan aku sangat cinta kepadamu. Panggil aku dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Meh rada panjang seetik. Ya Allah husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah. Husnul khotimah ya Allah. Amin ya robbal alamin. Itu juga nggak apa-apa kan berenang sederhana teuing. Mun karangan mah nggak ada lucu-lucunya. Ya kan? Tapi boleh nggak cuma gitu? Boleh ya. Mirip seperti sesuai kadar intelektualnya. Sayang mirip seperti Bilal. Bilal itu maaf, dia budak ya. Disuruh murtad. Dia macam gini. Ahad. Ahad teh lain hari Ahad. Da Anda mah langsung shopping Ahad teh maksudnya Allah itu satu. Allahu Ahad, Allah itu satu. Dia mah ketika ditindih dengan batu besar ya. Di saat musim panas saya pernah cerita sama Anda. Saya pernah haji 20 tahun lalu di musim panas. Itu telur disimpan di
pasir, mateng. Bukan setengah matang, mateng. 3 menit gak matang. Matak saya mah harita makanan telur. Jag-jag atuh. Telur, kuluk. Oh, doa, makan doa gitu. Nah, ya. Kabayang tuh yang namanya Bilal itu ditidurin, dibuka bajunya, dadanya di bagian depannya ditindih dengan batu, cuma satu, ahad, ahad, ahad. Allah Maha tahu, maksudnya mah dia hanya memanggil, ya Allah. Kalau Anda makan merenang lebih cerdas, ya Allah tolong hamba, ya Allah. Ya Allah sekiranya hamba meninggal, jaga agar hati hamba selalu dekat dengan Engkau, ya Allah. Mun Anda memerenan, ari Bilal makan budak, ahad, ahad, ahad. Anda juga mungkin kalau kurang cerdas, ya Allah husnul khotimah, ya Allah husnul khotimah, husnul khotimah, ya Allah husnul khotimah. Merenan gitu. Tapi kalau yang rada cerdas merenan juga tadi redaksinya sama saya sudah dikasih contoh. Tapi contoh yang nggak cerdas banget gitu. Oh, ada yang lebih cerdas lagi, redaksinya lebih dahsyat lagi dari itu. Ya. Nah, tapi intinya adalah husnul ciri indikator orang dapat berkah itu husnul khotimah. Nah, orang itu akan husnul khotimah tentu saja ditandai juga dengan yang lain. Selain husnul khotimah, orang yang hidupnya berkah itu dia merasa nikmat dalam beramal soleh. Nikmat gitu ya. Kayak ibu-ibu di sini ya. Balas Al-Qur'an teh nikmat, saking nikmatnya lep bobo. Nah. Nikmat. Datang ke majelis taklim, nikmat gitu ya. Sampai ujug-ujug ketika salam teh baru koreja, ini atasan deui saking nikmat. Nah, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu menikmati apa yang kita lakukan. Bu, Pak, ibu-ibu nih, kalau ibu sedang masak itu ibadah bukan? Ibu teh nikmati ya gitu. Bu, Bapak saya yang dengar, saya ingin tanya. Anda kalau habis sahur suka bilang terima kasih nggak sama istri? Aku nanya mereka. Nah, jawabnya Anda ini langsung tidak. Ya Allah, ya tong curhat. Ya, ini bukan tempat curhat. Aku nanya bapak-bapak. Pak, kalau udah sahur tanya Paknya, kudu kabayang istri teh bangun jam 2:30. Aya nu bangun jam 2. Aya wae nu sebelum tidur teh tos motong-motong segala. Udah diracik ya, bawang tos disik-sik segala macam gitu, bangun teh sang langsung kan. Gitu kan. Bapak kalau udah makan sahur teh gini, ya Mah, makasih ya. Ayah bisa sahur. Mama bangun dari pagi, makasih Mah. Pak, ngomong sama anak-anak kita. Teteh bilang apa sama mama? Mah, makasih ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kan kalian supaya sahurnya enak. Kan, Bu, ya. Tapi Pak dengar aku enggak canda loh. Bilang makasih sama istri. Karena sebenarnya istri Anda itu tidurnya juga tidak lelap, takut kesiangan. Iya kan, Bu ya? Saya mati brawe. Karena pasti ada yang ngebangunin, pasti bangun tidur sudah ada yang masakin. Saya mah bobo belep. Saya yakin istri saya mah tidurnya juga nggak lelap karena bisi. Sebab kalau sekalinya kesiangan dia yang merasa bersalah. Dia, aduh maafin mama ya. Dia ke semua orang minta maaf. Dan kita bilang, mama teh kumaha tuh kebluk. Gitu ya kan, bukannya mama sih kebluk sih. Ya mama minta maaf. Patong seserian. Nah, jadi ketika kita bisa bangun jam 3:30, makan dengan nyantai segala macam, semua hangat, makanan favorit kita ada, please lah sekedar, Mah, makasih ya. Gitu. Ya, sambil Mah, makasih ya. Makasih apa? Iya, makasih. Iya, gitu. Cenah pamit teteh unggal wengi nya unggal sahur atuh emang Bapak sahur ngan sakali. Ya. Nah, Pak, suar nih, Pak. Jadi bilang, "Mah, makasih ya." gitu. Terus suruh anak-anak kita, "Teteh, bilang apa sama Mama? Mama,
Makasih mah, makasih. Makasih. Bari tarunuh teh. Makasih. Kenapa? Pak dengar, kita kalau mau tidur nggak pernah khawatir kesiangan. Istri kita Pak, dia yang khawatir. Hargai seluruh perjuangannya. Nah, ibu juga melakukan itu dengan nikmat. Ibu nikmat karena ibu orang yang dapat berkah. Amin gitu. Nah, jadi Anda mah kalau amin teh sok lambatnya. Udah gitu teh amin. Gimana malaikat ngabulkeun? Kudu nama kieu. Amin ya Allah gitu nih. Amin gitu. Karena itu pun karena kapaksa. Amin gitu. Amin gitu. Nah, amin. Jadi amin teh amin ya Allah gitu. Jadi Bu sayang, Ibu bangun 2:30, jam 2 masak segala nikmati. Ketika Ibu merasa nikmat, itulah gambaran Ibu orang yang hidupnya berkah. Walaupun Ibu teh capeknya lihat anak-anak sahur, suami sahur ya, Ibu mah kieu gitu. Nyomot. Cuma nyicipin saja. Setelah itu Ibu habisin semua. Ya kalian teh mamah masak di mau habis lebar cenah mubazir entek pangbadagna di rumah teh. Nah, jadi oke. Pak tadi saya ngomong serius loh Pak ya, please nanti pagi nanti malam berbuka atau apa bilang mah makasih gitu. Nanti sahur mah makasih ya itu terima kasih teh bahasa lisan, hati mah ngadoakeun ya jazakumullahu katsira, mudah-mudahan istri saya berkah gitu. Jadi nggak usah mah heula mah jazakumullahu khairon katsira, lebay ya teman, lebay. Kalau mau pakai al-fatihah tambah lebay, maksudnya minimal dengan bahasa. Istri kita Pak tidak butuh penghargaan. Mereka itu udah tulus. Tapi wajar dong kita kasih. Oke sayang, Bapak, siapa di antara Anda yang memeluk anaknya saat naik kelas? Angkat tangan. Yang meluk anaknya karena naik kelas. 1, 2, 3. Nu can nikah tong angkat tangan. Anak saha eta, maksud saya teh anak kandung. Anak saha eta can nikah ditangkep gitu, jaba SMA kumaha ari Anda, jaba ke Ramadan ya. Nah Pak sayang, kenapa saya tanya begitu? Satu hal yang menurut saya sering lupa. Saya udah tahu misalnya anak saya naik kelas dari istri saya BBM, Pap alhamdulillah naik kelas, rankingnya bagus. Saya tahu. Nah, begitu pula, sayang, selamat, kamu naik nggak? Naik, peluk, ya, Pak, sayang, beri penghargaan anak kita. Apa sih susahnya? Cuma peluk, ya. Makasih nak, ayah bangga, kamu hebat, gitu. Kumaha kalau rankingnya butut? Peluk, ayah bangga, kamu naik kelas, oke? Jadi jangan dibahas butut rankingnya. Yang penting dia kan ada prestasi. Misalnya anak saya rankingnya jelek, ya, ranking sesuai jumlah murid misalnya. Misal, dan itu rutin bis tuh. Peluk, nak sayang, terima kasih, papa seneng kamu naik kelas, gitu. Tapi kalau anak saya kan selalu ranking misalnya, ya, selalu kelas unggulan. Ya, peluk, teteh, Cip, sayang, makasih ya, papa seneng, papa tahu kamu kerja keras, kamu rankingnya bagus, papa bangga, ya. Jadi anak soleh ya nak ya, peluk, papa seneng, Pak, lakukan itu pada anak kita, peluk, kenapa? Dia tuh udah berjuang Pak. Terus udah gitu bilang sama istri, mah makasih anak-anak nilainya bagus, yakin karena mama berjuang. Gitu ulai mah peluk anak. Ini itu istrinya teh kieu ya nolong kan gitu. Malah suami gini, naon ningalikeun. Sok. Jadi ketika kita meluk anak kita istri kan, bapak teh ngomong, naon ningalikeun. Gitu tah.
Nah, itu. Peluk istri, Pak. Mah, makasih ya anak-anak nilainya bagus. Itu tuh berkah maksudnya. Supaya berkah. Ya, gitu. Saya sampai detil ngasih kata-kata seperti itu biar adik-adik saya yang belum menikah membiasakan diri untuk menghargai anak, menghargai pasangannya. Gitu. Menghargai pasangan. Ya. Maaf, kadang-kadang kita bapak-bapak ini mah ngingetin diri saya. Kita teh suka lupa untuk berterima kasih kepada orang yang berjasa dalam hidup kita. Kadang-kadang suka lupa untuk berterima kasih. Ya, gitu. Nah, balik ke yang tadi. Kan hari Bapak ngaharulang gitu terharu. Oh, iya, terima kasih. Kan sedih ya kan gitu. Pas pulang teh baru meluk anak teh. Ada apa? Nah, gitu. Karena sudah terlalu lama kenaikan kelas kan kemarin. Ya, sebelum Ramadan. Hari melukna ke kana ayeuna, kata anak, ada apa? Ada apa? Kan gitu. Kan gitu. Iya selamat Pak. Selamat nak, kamu naik kelas. Udah lama kali. Ya. Jadi kemarin apa kabar? Udah lama kali. Kemarin apa kabar? Ya, gitulah ya. Ini materi pengajiannya yang nyantai-nyantai tetapi perlu. Itu tuh abal-abal lah. Mungkin gini, naon sih? Aam ngajelaskeun teh nu kitu meni. Pak. Ya, yang kecil-kecil teh itu teh pupuk kudu dilakukan, ya. Jadi merasa nikmat dalam beramal ini dijelaskan di surat Al-An'am ayat 125. Ya. Yang kedua Al-An'am sayang. Al-An'am. Al-An'am. Surat Al-An'am. Enggak ada surat Al-An'am. Al-An'am. Sayang Al-An'am Gusti apa-apa Al-An'am. Al-An'am. Surat ke-6 ayat 125. Kang ada? Nah, di situ ada firman Allah yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Siapapun yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima Islam. Bu, yang dimaksud Pak, kata para ahli tafsir yang dimaksud Allah bukakan hatinya, orang itu merasa gampang, merasa mudah. Orang kalau udah dibukakan hati, gampang. Gampang Pak. Ya, kalau orang hatinya sudah dibukakan. Kalau Anda sudah dibukakan hati ke pengajian berat apa gampang? Gampang, bahkan merasa ketagihan. Kalau Anda sudah dibukakan hati untuk khotam Al-Quran, itu gampang. Jadi, dalam sebulan syukur-syukur tamat. Kalau nggak sebulan, paling tidak 2 bulan. Itu teh gampang. Karena apa? Yashrah sodrohu, dibukakan hatinya. Ya, gitu. Siapapun yang dikehendaki Allah sesat, Allah jadikan hatinya sempit dan sesak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah akan menyesatkan seseorang, bawaan teh susah, hoream, berat gitu. Dengar azan teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus azan? Geus azan deui eta kakarage bieu. Saha sih muadzinna? Oh, si Roni pantesan atuh si Roni. Tapi kalau dibukakan hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah azan, alhamdulillah, cepet. Nah, dimatiin itu film teh. Catatan-catatan apa itu? Apa? Catatan? Sampai taraweh ge dikebut. Ya. Sampai kieu begitu taraweh panjang teh. Ustaz teh meni panjang-panjang teuing sih taraweh teh jangan. Kenapa? Karena ngejar saya. Bu sayang, cinta denger nih. Saya bukan suka nonton, tapi kan saya mah pengamat. Saya lihat bagaimana
profil Mas Bram saya baca. Bu, tahu nggak? Setelah saya ikuti beberapa, secara acak, bukan untuk dinikmati, untuk kepentingan research. Bu, tahu nggak? Ada kekhawatiran pada saya. Karena itu sinetron, Pak. Bapak asal tahu. Itu sekarang rating tertinggi untuk semua sinetron itu. Oh, itu dahsyat itu. Nah, sih judul lengkapnya teh? Catatan Hati Seorang Istri. Itu sekarang ratingnya tertinggi loh, Bu. Tak disangka itu ratingnya tertinggi. Karena ratingnya tertinggi, saya coba ikuti. Untuk menganalisis, menganalisis. Saya emang nggak pernah nonton abal-abal gitu. 1, 2 saya tonton, saya browsing, kan mana sempat atau saya nonton karena itu. Saya lagi di jalan cari di YouTube. Naon kudu nonton yang sila kyo. Dulu. Itu YouTube sepotong, oh udah. Begitu saya tonton, ada loh Pak kekhawatiran pada diri saya. Khawatir pikiran ibu itu kena virus. Suami ibu teh suami baik. Dia nggak pernah ada manipulasi sama ibu. Tapi karena ibu sehari 2 jam dong dijejali itu, ti Senin nepi ka Minggu, ti Minggu nepi ka Senin. 2 jam. Pagi diulang lagi. Jam 8 nepi ka jam 10. Oke? Jam 4 diulang lagi. Pagi ya? Diulang lagi. Berarti otak ibu dicuci dengan sinetron itu. Satu yang saya takut. Suami ibu baik-baik saja. Fine saja. Satu saat, ibu dulu kalau suami pergi ke Surabaya, ke Jakarta, ke Manado, nggak terpikir apa-apa. Lama-lama, karena sehari 2 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, nanti personifikasi Mas Bram itu masuk dalam personifikasi suami Anda. Suami Anda teh bilang, "Mah, aku mau ke Surabaya." Dulu enggak pernah kepikir apa-apa. Surabaya ya Surabaya kerja. Sekarang makin jangan-jangan yang ada di sinetron itu yang saya takutkan. Mas Bram terpersonifikasi pada suami ibu di otak ibu, di pikiran, karena pikiran kita itu bisa memanipulasi, berimajinasi, dan bisa mempersonifikasi makhluk macam apa itu. Iya, gitu loh Bu. Tahu nggak? Itu kekhawatiran saya sebagai seorang laki-laki. Bapak khawatir tidak? Muntah khawatir, awas ya. Bapak sebagai laki-laki, ya maksud saya gini, mata saya mah termasuk yang bilang sama istri saya, tuh kudu nonton gitu, ngarusak pikiran. Ya. Kalau saya gitu, ya. Enggak, mama mancing pengen tahu, udah ku papa dikasih tahu butut. Butut gimana? Bisa ngarusak pikiran, bisa ngarusak pikiran. Kenapa? Emang dari 100 suami mungkin ada 3-4 orang yang begitu. Tetapi 95 nama baik-baik aja. Tiba-tiba yang 95 itu tercemar dengan pribadi Mas Bram. Mas Bram. Ya, dengar ya. Mungkin orang yang nggak kritis mah biasa, naon sih? Kalau saya enggak. Karena saya tahu ilmunya bahwa manusia itu dengan yang terus-menerus. Bu, tahu nggak? Dahsyatnya media TV, kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi sebuah kebenaran yang diyakini. Kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran yang diyakini. Saya kasih contoh, ya. Kalau ASI ada yang bisa mengalahkan nggak? ASI itu maksudnya air susu ibu.
Nanya ASI teh naon? Ya maksudnya ASI. Bayi yang dikasih ASI, tanya semua ahli kesehatan. Top nomor 1. Ya. Tapi kemudian ada iklan susu kaleng. Diulang-ulang. ASI mata raya iklan. Sok, iraha nonton iklan ASI. Paling muncul ke berikan ASI. Dah dia gitu. Jeung teu menarik. Cuma berikan ASI supaya sehat. Geus begitu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Naon menarikna? Tapi iklan susu kaleng. Susu apa namanya? Formula. Eta budak nangtung. Otakna nyoy. Kan gitu. Kan kebayang tuh, eta budak bisa jadi ngomong, bisa nana gitu kan, lucu budakna teh. Mama, terus minum lok nyoy gitu. Dan itu diulang-ulang, ya kan? Terus ada tulisan nyoy DHA. Ya, bikin anak pinter. Bu, secara tidak langsung nanti ada ibu akan mengatakan gini, susu formula ini udah bagus, ada DHA-nya. Apa yang terjadi? ASI-nya masih bagus, masih berkualitas, dilepas karena termakan oleh iklan. Tahu nggak? Itu kebohongan yang diulang-ulang, itu bisa jadi kebenaran yang diyakini. Bahwa susu kaleng itu seolah-olah bisa membuat otak teh nyoyan. Cepet gede otak teh. Ya kan? Dan akhirnya diyakini. Walaupun saya tahu ASI itu ada kelemahannya, tidak ada tulisan DHA-nya. Ya kan? Emang. Tapi walaupun tidak ada tulisan DHA nanti ada gitu. Kalau susu formula mah DHA-nya seret kecil sekali, sedikit. Karena DHA itu murni, yang paling hebat itu diproduksi oleh ibu. Iya, dibikin ku pabrik. Ada sansret, tetapi iklannya hebat. Jadi seolah-olah gede, nyut gitu, otak kan gitu. Tak kebayang tuh. Jadi Anda setuju bahwa kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran yang diyakini, ya? Makanya kalau penguasa yang zolim kadang-kadang mengulang-ulang cerita sejarah, padahal boleh jadi itu sejarah sebenarnya bohong. Diajarkan di sekolah di mana, padahal alur sebenarnya bukan begitu. Ya? Benar loh. Boleh jadi sejarah yang dibaca oleh saya, oleh anak ibu bapak, ya, diyakini peristiwa alurnya itu begini. Dah aslinya mah nggak begitu. Tapi kenapa diyakini benar? Karena diulang-ulang. Nah, saya teh khawatir, Ibu. Swear saya mah. Eta sinetron tehnya merusak pikiran ibu yang tadinya bersih ke suami jadi kotor. Tahu yang saya khawatirkan. Kan Pak urang deui nu korban mah. Benar teh, Pak. Kudu satuju atuh omongan saya. Urang-urang deui nu atuh jadi masalah tiap keluar kota. Kan gitu. Naon ngaharulang gitu? Baru nyadar apa terharu? Jadi kita teh Bu nonton sinetron kudu kritis gitu. Saya nggak boleh anak-anak nonton sinetron remaja. Nggak. Saya lihat, wah bahaya. Nanti jadi lifestyle. Kabayang nggak? Guru dilecehkan, ya? Sok di sinetron remaja, guru dilecehkan, begitu. Terus ngomong kok, memang ceritanya tidak teh anak yang badung gitu. Kok ke ibu nate, apa mama? Kampungan. Nah, itu ke ibunya kayak begitu. Bu sayang, kalau anak ibu nonton, itu pelan-pelan tuh masuk dan tak dirasa di bawah sadar. Ketika dia marah, dia akan melotot seperti melotot yang dia lihat di sinetron. Mama sih kampungan, tici amis sama mama teh. Gitu. Melotot. Nah, waktu nonton mungkin enggak, tapi nanti kan dia masuk bawah sadar. Begitu masuk bawah sadar, ada saat stimulan tertentu keluar persis sama ngomongnya. Kata ibunya, kamu temennya juga di sinetron, bukan sinetron asli aku. Wih, gila. Mata saya mah nggak ngizinin anak-anak remaja itu nonton sinetron remaja karena tidak mendidik masalahnya. Jadi Bu,
Makanya dampingi putra-putri ibu ketika nonton. Iya malin didampingi parbut yang budak. Didampingi tapi parbut remote tok. Ya enggak? Makanya saya mah kadang-kadang jujur Pak. Malah cari channel-channel luar negeri biar dia belajar bahasa Inggris. Sepugu gitu belajar bahasa Inggris gitu. Tapi channel-channel tentang kreativitas ya. Bagi Anda yang punya TV langganan kan bisa yang kreatif-kreatif apa. Misalnya bikin apa dari kertas, dari apa gitu. Ngomong pakai bahasa Inggris atau bodoran. Ngomongnya pakai bahasa Inggris, minimal dia belajar bahasa Inggris. Aina nonton bodoran di urang, kan kalah ngahinakeun orang. Wajah lo apa tempat sampah? Sok. Ya kan? Ya. Ini bukan muka, ini tempat sampah. Sok. Anak kita nonton gitu, apa ke temen teh? Lu mah bukan wajah tempat sampah. Tapi kalau ku bahasa Inggris, minimal dia belajar bahasa Inggris, minimal gitu. Minimal. Gitu. Saya pernah muter bola di Timur Tengah. Ya Allah, subhanallah, gol, alhamdulillah. Kalau nonton televisi di Timur Tengah, itu teh juga wirid, Pak. Bener. Ya Allah, gol. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah. Gitu. Anda pernah nonton yang dari Timur Tengah? Nonton, gerasak nonton. Jadi asalin nonton bola, asal wirid weh. Go, wah, keprok, subhanallah, Allahu Akbar, Allah, subhanallah, ya. Messi, subhanallah. Gitu. Pak, Ibu, Bapak kalau umrohnya sok puter TV sepak bola nu Timur Tengah. Gitu. Ya gitu lah. Lanjut ah. Saya teh lagi apa sih? Oh, jadi hilang tuh. Ya. Ya. Satu, merasa nikmat dalam kebaikan. Dua. Setelah dua berapa? Oke, tiga kalau begitu. Ya. Istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau yang kedua tadi konsisten nikmat, yang ketiga itu istiqomah. Kurung buka konsisten, kurung tutup. Kurung buka lagi Ali Imran 101. Ali Imran 101. Ya, gitu. Wah, Anda jadi pasti buku kurung buka kurung tutup. Bu, bukan ditulis kurung bukanya, maksudnya gini, Bu. Stop. Gitu. Jadi, istiqomah, konsisten. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang istiqomah, sungguh dia diberi hidayah dan diberkahi. Bu, Pak, ciri orang yang hidupnya berkah itu cenderung dia istiqomah dalam kebaikan. Kalau ibu baca Quran, ya, istiqomah, walaupun cuma 2 ayat, istiqomah, bisolat 2 ayat, istiqomah gitu. Datang ke majelis taklim, istiqomah gitu. Ya, makanya kan ada ayat yang mengatakan katanya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan harta di saat susah atau senang. Berarti dia istiqomah. Kalau rezeki banyak, dia keluarkannya banyak. Kalau rezekinya sedikit, dia keluarkannya sedikit. Kalau rezekinya benar-benar nggak cukup, minimal dia berniat, aduh asa pengen. Tetapi kan nggak ada. Itu sudah dikategorikan sebagai ibadah. Yang penting ada istiqomahnya. Ya, teman-teman misalnya istiqomah ke sini, ya. Kalau lagi salse datang lebih awal, lagi riweuh datang pertengahan. Anda nggak bisa datang sama sekali karena sakit. Ketika sakit, Anda dalam hati mengatakan, duh, dah kalau sehat mah ini teh lagi di MPI. Nah itu teh istiqomah, Bu. Jadi istiqomah dalam kebaikan. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ali Imran ayat 101. Aku bilang berapa? 101. Siapa yang bilang 104?
Tadi kedengaran 104, 101. Yang terakhir. Terakhir. Siapa yang bilang salah? Siapa? Siapa? Yang bikin emosi ya Ramadan lagi. Ibu sayang. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kamu menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah itu ada di depan kamu. Rasul pun ada di tengah-tengah kamu. Siapapun yang berpegang teguh pada agama Allah, sungguh ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Salah apanya sayang? Nggak dari depan. Oh, nggak dari depan. Jadi salah Anda atau adik itu mah. Nah, ya. Jadi kalau begitu mah salah Anda. Dengan demikian, jadi itu sebelumnya dikatakan gini, kamu tuh gimana sih? Quran ada di tangan kamu bisa baca, kamu masih mau kufur juga? Nggak ngerti saya mah. Nah, kalau dalam bahasa sederhananya gitu. Ya Allah, kamu teh gimana? Nya kamu teh sekolah dijajab, les dibiayai, ya. Di rumah kamu teh nggak ada kerjaan. Kamu teh nggak pernah belajar sih? Belajar atuh. Ibu kan pernah gitu? Nah, Allah berfirman, bagaimana kamu kufur sama Allah? Gimana kufur sih? Kitab suci teh ada di tangan kamu. Ingat, siapa yang berpegang teguh pada ajaran Allah itu yang telah diberi hidayah, yang diberkahi hidupnya, gitu, ya. Oke, yang keempat, merasa rindu kepada Allah, merasa rindu. Bu, obat rindu itu apa? Ketemu, rindu sama anak ketemu, cicing. Obat rindu mah komunikasi, bukan ketemu. Makanya ibu kalau kangen kan berkomunikasi. Nah, orang kalau rindu sama Allah, dia itu paling seneng kalau sudah ada media komunikasi. Sholat dia rindukan, saum dia rindukan. Jadi rindu berkomunikasi dengan Allah itu maksudnya rindu dengan ibadah-ibadahnya, ya. Ibu pernah nggak mau tidur teh asa ingin cepat pagi karena ingin tahajud? Alhamdulillah, berarti Anda ada kerinduan, ya. Jadi ada saat mau tidur teh asa pengen cepat-cepat jam 3, ya, asa cepat-cepat bangun jam 3, gitu. Ya. Nah, begitu. Jadi orang yang kayak gitu sudah tidak perlu dibangunin lagi untuk sholat malam, begitu, ya. Rindu. Kemudian yang kelima, pandai bersyukur dan selalu bersabar. Pandai bersyukur. Gini Bu sayang, Pak sayang dengar. Pandai bersyukur, suratnya tulis dulu biar nggak bingung. Surat Ibrahim ayat 7, surat Luqman ayat 12. Pandai bersyukur, Ibrahim ayat 7, Luqman ayat 12, dan selalu bersabar. Ali Imran ayat 200, Al-Baqarah 153, 15. Oh diulang, mangga Bu, mangga. Insyaallah ku abdi diulang. Diulang. Mangga. Pandai bersyukur, Ibrahim ayat 7 dan Luqman ayat 12. Sudah? Pandai bersyukur, selalu bersabar, Ali Imran ayat 200 dan Al-Baqarah 153. Sayang, enaknya dari 152 sampai dengan 156. Ya. Nah, jadi yang berikut adalah orang yang hidupnya diberkahi itu dia selalu syukur. Ya. Masih surat berapa? Ali Imran ayat 200 dan Al-Baqarah 152 sampai 1 gitu. Atau dicatat. Balik ke yang tadi. Jadi pandai bersyukur. Orang yang hidupnya berkah mah apapun dia syukuri.
Punya suami, syukuri. Belum punya suami, ya disyukuri. Mungkin ini yang terbaik. Punya istri, disyukuri. Tidak punya istri, belum punya istri, ya mungkin itu yang terbaik. Kan Anda melamar siapapun sok ditolak, bukan? Nah, gitu. Jadi selalu disyukuri apapun, disyukuri. Ya, apapun yang ada di genggaman kita disyukuri. Sebenarnya bahagia itu bukan ada yang di tangan. Bu, Pak, bahagia itu bukan apa yang ada di tangan. Tapi bahagia itu apa yang diterima oleh hati. Siapa istrinya Fir'aun, Bu? Ibu Aun. Oke. Ya. Istrinya Fir'aun, Ibu Aun. Bagi yang tidak hafal, sebut saja Ibu Aun. Pak, kalau Anda hafal, istrinya Fir'aun itu Asia. Saya ingin tanya, Asia itu hidup di gubuk atau di rumah dinas? Di rumah dinas apa di istana? Apa di gubuk? Di istana. Saya ingin tanya, menurut Anda Asia di genggaman tangannya istana dong, ya enggak? Muncek urang gitu. Kata kita selintas, kayaknya mah bahagia ya. Tapi menurut Anda Asia bahagia tidak? Tidak? Tahu dari mana sotoy gitu? Tahu dari mana sok? Iraha ngobrol. Iraha Asia curhat sama Anda. Nggak usah sotoy, sok tanya. Saha. Nah, ari bapak-bapak makan diam. Ibu nggak bahagia. Tahu dari mana nggak bahagia? Jawab. Cek saha, sejarah cek saha. Bu, Pak, sayang. Ada di Quran. Ya. Asia itu curhat sama Allah. Curhatnya apa? Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, beri saya istana di surgamu nanti. Itu curhat. Dia di istana tapi tak bahagia dia di istana. Dia seperti dalam sangkar emas. Kenapa? Karena suaminya dolim dan galak pisan. Ya. Istana tapi sok Bu, misalnya ibu dikasih rumah mewah, mobil mewah, tapi sama suami tidak dihargai, sok. Kumaha tah perasaan ibu? Jawab, tong tara rungkul gitu ka dieu ningali. Sangsara ya. Padahal ibu mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi ibu diperlakukan buruk sama suami. Sangsara. Mendingan di rumah bagus tapi diperlakukan baik kan? Asia itu di istana, tapi suaminya kayak gitu. Fir'aun dong, siapa yang tidak tahu Fir'aun? Semua agama tahu Fir'aun itu simbol kezoliman. Makanya sampai sekarang saya belum pernah punya mahasiswa namanya Fir'aun. Belum pernah. Saya teh jadi gurunya, jadi dosen kayaknya udah lama deh. Asa can aya nu ngaranna Fir'aun. Ya. Eon aya Eon. Waktu ngajar di Ciamis aya Eon. Kan gitu. Eon bin Suhadma. Tapi Fir'aun enggak ada. Kenapa? Fir'aun mah oleh semua agama jadi simbol kezoliman. Istrinya itu curhat sama Allah. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Tuhan, beri saya istana di surga. Jadi bahagia mah bukan yang ada di genggaman. Bahagia mah di sini, di hati. Ya, di hati, Pak. Ya, di hati. Nah, makanya orang yang hidupnya berkah selalu semuanya pakai hati. Diuji dengan penderitaan. Mudah-mudahan ini jadi kifarat dosa. Anak tidak soleh. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa lulus dengan ujian ini. Gitu. Istri tidak soleh. Mudah-mudahan ya Allah dapat bidadari di surga. Ya Allah. Pengganti bidadari nu ayeuna meni parah pisan ya Allah. Gitu. Jadi mun istri makin aneh, makin macam-macam. Nu kabayang teh bidadari di surga. Bae sok dolim ka urang sok. Bidadari sih hangke. Gitu, Pak. Namun Bapak lagi didolimi sama istri, ayah teh meuni juga monyet atuh.
Meni ku uleun, ya kan gitu meni. Hawak aya teh. Aya mah juga entog jelema teh. Bapak sebagai suami digitu-gitu. Ya Allah, ganti Allah dengan bidadari di sana ya Allah. Istri makin ngoceh, makin menyakitkan. Anda makin mantap dapat bidadari di surga. Gitu. Ya, mata begitu ibu berhenti, kata suami teh, ngoceh lagi mah, ngoceh mah. Biar ayah dapat bidadari di surga. Nah, gitu, ya. Suami dolim sama ibu. Istrinya Firaun ge masuk surga. Kawe jeung bidadara di ditu. Suami nu ayeuna malah formalitas. Gitu. Ya formalitas we bae lah da kage maot. Kage maot lah formalitas. Ke di akhirat jeung bidadara. Tah itu teh penderitaan itu jadi nikmat. Biasa apa ya? Diuji dengan penderitaan. Dibanding dengan Nabi Ayub mah enggak seberapa tuh ini mah. Gitu. Tapi rasanya cuma hilang motor. Nabi Ayub mah hilang istri, hilang anak, hilang kesehatan, imam motor. Coba untung can lunas kakara 2 kali mayar. Gitu. Kayak ku asuransi dibayar baik gitu. Jadi artinya apa? Semuanya tuh jadi nikmat. Makanya bahagia itu di mana? Di hati, bukan yang ada di genggaman. Pak, Bu, jangan terpukau dengan orang yang di genggamannya serba ada. Dan belum tentu hatinya mah serba ada. Makanya kata Nabi, kaya itu bukan dalam genggaman kamu. Kaya itu ada di hati kamu. Kaya itu ada di hati kamu. Begitu, ya. Nah, saya terharu sih, ya. Ada guru saya. Tapi saya dengarnya bukan dari beliau. Udah beliau mah tidak pernah ngomong. Orangnya tulus, Bu. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memasukkannya ke dalam surga. Guru saya ini rumahnya kabayang teh di Soreang. Ngajar di daerah Jalan Pajagalan di situ. Ya. Dia untuk ngajar kalau lagi nggak punya uang, jalan kaki, Bu, di Soreang. Tapi begitu ngajar, bajunya tetap rapi. Semangat. Dan boleh jadi beliau itu belum sarapan. Karena perginya ba'da subuh jalan. Nah ini yang cerita itu justru beliau mah nggak pernah cerita. Setelah beliau meninggal, cenah. Anjeunna mah soleh pisan, ya, gitu. Jadi meninggalnya teh habis pulang ceramah. Habis ceramah, Bu. Pusing, jadi seperti tertidur, meninggal aja. Jadi justru cerita itu teh muncul setelah beliau meninggal. Ya, jadi yang tahu itu teman-temannya, gitu. Bahwa ngiclik we cenah ngiclik we jalan. Nepi ka Pajagalan. Ngajar teh semangat ya gitu, ya, gitu. Jadi maksud saya beliau itu hebat. Kenapa? Semua dinikmati. Tidak dianggap penderitaan. Ibu mah angkot pinuh ge meuni dianggap penderitaan. Ibu naha teu ngaos deui, angkot na hese. Hese ibu mah. Ya kan? Macet. Atuh macet hese gitu mah nikmati aja gitu. Nikmati, ya. Nya can apa makana mobil atuh ibu makana angkot. Ya. Ya saya juga menikmati aja, Bu. Saya juga menikmati gitu. Saya mah menikmati. Lagi ada mobil saya nikmati. Lagi bisanya jalan kaki ya saya jalan kaki. Lagi bisanya naik beca. Semua ternyata kalau dinikmati mah nggak ada yang bikin kita menderita. Nggak ada. Gitu. Saya ingat dulu, Bu. Kan saya pernah tinggal itu di Metro tuh. Karena untuk rumah jadi mobil saya dijual. Beli motor. Ya, beli motor. Mau ke OS. Kan di ditu tah, OS di dia kan belum ada studio waktu itu. Di kantor bersama bukan. Kempes.
Saya bingung ya di tengah-tengah. Ya kan? Gitu. Ditungtun terus. Udah subuh sana ya buka tuh. Tungtun langsungnya ke kantor. Udah kaos, udah keburu udahan. Kan gitu. Ya saya nikmati gitu. Apapun saya nikmati. Gitu. Jadi sebenarnya hidup mah kudu dinikmati. Punya suami soleh, nikmati. Punya suami tidak soleh, nikmati banget. Punya istri yang soleh, nikmati. Istri tidak soleh, please deh nikmati. Ya kan gitu. Ya, jadi tidak ada suami, please nikmati. Toh masih banyak suami orang lain. Asal jangan diganggu. Nah, ya kan? Gitu maksud saya apa? Apapun kudu dinikmati. Karena bahagia itu bukan ada di genggaman. Bahagia itu ada di hati. Gitu. Ibu bapak sayang, saya pengen sekali, ya daripada saya nggak cerita kan nanti bermasalah. Jadi minggu depan, karena mau lebaran, jadi saya sudah minta maaf dari sekarang. Semoga saum kita diterima. Hari Anda mah minggu depan teh tetap ustadznya siapapun kudu dinikmati. Jadi minggu depan teh dengar dulu, jangan apa dengar dulu. Jadi saya itu dari hari Selasa udah keluar kota. Hari Sabtu saya ke Bandung ngisi acara di Hegarmana 10 jam 8:30 ya. Dari situ saya langsung ke Cilacap. Karena kereta udah nggak ada kan, kereta kan jam pagi. Saya pakai mobil ke Cilacap. Ada acara di Cilacap. Nah, jam 12:30 pagi hari Sabtu, berarti Minggu pagi, itu saya harus ke Jakarta. Karena rencananya hari Minggu itu saya ada acara dengan Pak Wapres. Ya, ada acara. Pengen ikut, entong rudet. Pengen entong rudet. Kata fotoan di ditu teh. Maluin saya lagi gitu. Entong. Ya mah cuma cerita. Nah, jadi hari Minggunya ada acara dengan Pak Wapres. Kemudian sampai dengan nyambung sampai acara buka bersama gitu. Nah, terus hari Seninnya masih ada acara di Jakarta. Senin malamnya jam 10 ada acara di RCTI. Balik lagi. Jadi saya bukannya nggak mau ketemu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi untuk minggu depan nanti ada ustadz pengganti. Saya selama Ramadan ini tentu saja minta maaf kalau ada canda-canda saya yang meluluh lantahkan kehormatan ibu bapak. Kalau ada canda-canda yang menghancur-luluhkan martabat ibu bapak, saya minta maaf. Semoga saum kita diterima oleh Allah ya. Semoga saum ini menjadi saum terindah dalam hidup kita. Dan semoga saum ini mengantarkan kita ke husnul khotimah. Jadi baru ketemu saya lagi ibu bapak nanti tanggal 9 Agustus 10 tuh saking sono tingali. Tanggal 10 Agustus insya Allah. Tapi minggu depan Anda pada datang. Janji diusahakan. Minggu depan pada datang, diusahakan. Nah, oke. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.